Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahal khair, kaifa halukum ya talamid? Insyaallah kuluna fi khairin wa afiyah wassalamah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik anak-anak Bapak, mari kita lanjutkan pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama melafalkan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita masih berkaitan dengan pelajaran pertama, ad-darsul awal, pelajaran pertama. Ya, kita sekarang memasuki subbab at-taraqib ya. Yang sebelumnya kita sudah membahas kosakata, al-ibaratul jadidah, al-qiraah, al-hiwar. Nah, sekarang kita bahas at-taraqib ya. At-taraqib artinya gramatikal bahasa atau tata bahasa dalam bahasa Arab. Cara menyusun bahasa Arab, dan kali ini polanya berkaitan dengan fi'il mudhari ya, kata kerja yang berkaitan dengan pekerjaan yang sedang dikerjakan ya. Ini dia ya, fi'lul mudhari. Judulnya masih a'maluna fil baiti, kegiatan kita di rumah. Baik, kita lanjutkan. Nah, di sini perhatikan kalau di buku kamu itu ada di halaman 7 ya sampai dengan 8. Nah, di sini al-fi'lul mudhari, yang pertama sekali kita harus memahami fi'il mudhari. Nah, sebenarnya domir itu ada 14, tapi kita fokus untuk 6 domir ini saja yang harus kalian pahami ya. Ya, huwa ini domir yang tunggal-tunggal saja ya. Huwa, hiya, anta, anti, ana, nahnu. Nah, huwa artinya dia, dia untuk menunjukkan perempuan, anta kamu laki-laki, anti kamu menunjukkan orang kedua laki perempuan, ana ini saya baik laki-laki atau perempuan, nahnu kami atau kita artinya menunjukkan baik laki-laki atau perempuan bisa ya. Nah, dari 14 dhamir ini kita khusus hanya 6 ya. Nah, al-fi'lul mudhari kita harus tahu dulu apa itu fi'il mudhari. Perhatikan kursor Bapak ini ya. Al-fi'lul mudhari adalah, atau disebut dengan fi'il mudhari adalah bentuk kata kerja yang menunjukkan pekerjaan sedang akan dilakukan. Artinya pekerjaan itu akan atau sedang dikerjakan ya. Contohnya, Hamdanu yastaiqidu minan naumi sabahan bakiron. Nah, ini fi'il mudhari'nya adalah yastaiqidu ya. Yastaiqidu ini adalah fi'il mudhari'. Nah, domirnya huwa nanti kita bahas. Jadi Hamdan dia bangun, artinya minan naumi dari tidur, sabahan bakiron pagi-pagi sekali. Ya, jadi Hamdan selalu bangun dari tidur pagi-pagi. Jadi ini bisa diartikan selalu atau sedang ya, sering ya boleh. Nah, kemudian Naila tusa'idul umma ala i'dadil futur. Naila, mana fi'il mudhari'nya? Ini tusa'idu, ada awalnya ta. Ini tambahannya huruf mudhara'ah, nanti dibahas ya. Jadi Naila membantu atau sedang membantu ibu ala i'dadil futur, mempersiapkan sarapan atau untuk mempersiapkan sarapan. Nah, ini fi'il mudhari'nya. Baik, kita lanjut. Nah, ciri-ciri fi'il mudhari. Nah, ini kita mengerucut kepada huruf mudhara'ah ya. Apa saja sih huruf mudhari? Apa saja sih tanda-tanda fi'il mudhari itu? Nah, kita di sini masih fokus kepada 6 dhamir ya, belum masuk yang selebihnya. Untuk musanna dan jamaknya belum. Jadi hanya untuk yang tunggal. Yang tadi 6, huwa, hiya, anta, anti, ana dan nahnu. Nah, untuk masuk ke dalam 6 dhamir tersebut, itu kodenya hanya 4 huruf ini. Ya, namanya huruf mudhara'ah ini ya. Apa saja hurufnya? Hamzah, ta, ya, dan nun, atau disingkat dengan ataina, atau disingkat dengan anita, anaita, terserah. Yang penting ingat hamzah, nun, ya, ta, atau hamzah, ta, ya, dan nun. Nah, huruf hamzah itu merujuk pada kata ganti atau domir ana. Jadi kalau udah ada hamzah di awal, ini udah menyimpan arti ana. Apa arti ana? Saya. Nah, apabila huruf itu berupa ta, ya, itu merujuk pada kata ganti domir hiya, anta, anti. Jadi kalau di awalnya ada huruf ta, nah, nanti ada anti, tapi anti khusus anti ini ada tambahan ya dan nun di akhirnya ya. Nah, itu tetap di awalnya semuanya ta. Itu untuk domir hiya, anta, ini sama bentuknya. Ya.
Ini domir hiya dan anta sama bentuknya. Kalau anti ada tambahan nanti di akhirnya, di belakangnya. Nah, kemudian huruf ya merujuk pada kata ganti atau domir huwa. Jadi kalau ada ya itu sudah ada menyimpan domir huwa. Huruf nun itu merujuk pada kata ganti domir nahnu. Jadi kalau ada huruf nun itu sudah menunjukkan domir nahnu, artinya kita. Perhatikan. Nah, di sini huwa ya. Misalnya yastaiqidu. Nah, ini kata yastaiqidu itu sudah menyimpan domir huwa, artinya dia laki-laki ya. Nah, yadhabu dia sedang pergi atau dia akan pergi, yastaiqidu dia sedang bangun atau akan bangun. Jadi contoh Hamdan yastaiqidu minan naum. Hamdan sedang bangun dari tidur. Nah, sedangkan huwa yadhabu ilal masjid, dia sedang pergi ke masjid atau dia akan pergi ke masjid. Nah, ini fi'il mudhari'nya yadhabu yastaiqidu. Ini domir huwa. Nah, sedangkan domir hiya di situ ada tambahan huruf ta, ini ya, ta. Ya, jadi perhatikan. Nah, ini naila tusaidu. Nah, ini hiya dengan anta itu sama nanti ya. Tusaidu, dia Naila dia sedang membantu ummaha ibunya. Nah, itu artinya. Naila dia sedang membantu ibunya. Hiya taqra'ul Qur'an. Nah, dia sedang membaca Al-Qur'an. Ini taqra'u domir fi'il mudhari'nya ya. Nah, domirnya sudah ada hiya di sini, walaupun nggak ada kata hiya. Ta ini menunjukkan hiya. Nah, begitu juga dengan anta. Tudzakirud durus, kamu sedang mengulang-ulang pelajaran-pelajaran atau kamu sedang belajar beberapa pelajaran. Nah, ini ta menunjukkan domir anta, kamu. Ini salah ya, kamu laki-laki ini ya. Ini kamu menunjukkan laki-laki. Sedangkan anta tajlisu alal kursi. Nah, anta tajlisu kamu sedang duduk di kursi artinya. Ya, ini juga domir anta. Ini kamu menunjukkan laki-laki bukan perempuannya, ini salah ya. Baik. Kita lanjut. Kemudian anti. Nah, ini juga tulisannya salah ya, bukan anta tapi anti ya. Nah, ini anti. Sebentar Bapak perbaikin. Salah sini pula hurufnya. Nah, ini baru benar ya. Yang tadi anta kamu laki-laki. Oke. Kita lanjutkan. Ya, jadi anti itu kamu perempuan. Jadi anti tarji'ina. Nah, ini yang Bapak katakan tadi sama-sama di belakang dengan ta. Jadi domir hiya, anta dan anti sama di awalnya ta. Tetapi untuk domir anti ada tambahan ya dan nun di akhir. Ya, misalnya kata tarji'u jadi tarji'ina, tadhabu tadi ya jadi tadhabina. Huruf sebelum huruf terakhir dari kata tadhabu ba kan, tadi yang seperti atas tadi ba tadhabu. Nah, kemudian ditambah ya dan nun karena ada ya mati, ba-nya baris dhammah jadi baris kasroh jadi tadhabina, tarji'u jadi tarji'ina. Nah, seperti itu. Jadi anti tarji'ina minas suqi, kamu sedang pulang dari pasar atau kamu akan pulang dari pasar. Anti tadhabina ila suq, kamu akan pergi ke pasar. Nah, seperti itu ya. Nah, sedangkan domir ana itu hamzah kodenya. Nah, hamzah contoh usolli, uiddu. Jadi kata usolli, uiddu menyiapkan. Jadi ana usolli subha, saya. Jadi usolli kalaupun nggak ada lagi kata ana, ini udah artinya saya sholat. Jadi saya sedang sholat subuh atau saya akan sholat subuh. Nah, ana uiddul futur, saya akan menyiapkan sarapan. Nah, seperti itu ya. Ini dah domir ana. Baik laki-laki atau perempuan sama. Kemudian nahnu yang terakhir. Nahnu itu menyimpan domir nusolli, nun. Kodenya nun ya, nusolli ini. Jadi nusolli naqra'u. Nahnu nusolli fil masjid. Kami sedang sholat di masjid. Nahnu naqra'ud darsa. Kami sedang membaca pelajaran. Nah, ini artinya untuk domir-domir yang tersimpan atau huruf mudhari'ah dalam fi'il mudhari. Nah, diingat ya, hamzah, nun, ya dan ta. Oke, ini kosakata sudah selesai. Ya, syukran ala ihtimamikum. Ila liqa wa masalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti kita akan buat latihan di Google Classroom ya. Silahkan diulang-ulang. Kalau ada yang nggak paham silahkan ditanyakan. Terima kasih.